Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Sebagian di antara kita memiliki permasalahan yang menyebabkan ibadahnya menjadi kendur, yang biasanya sholat sunnah jadi tidak sholat sunnah, yang biasanya membaca Al-Quranul Karim jadi malas membaca Al-Quranul Karim, yang biasanya berzikir pun jadi berkurang. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa nastaghfiruh, dan kita juga memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Jangan sok suci, merasa sudah baik hati, merasa sudah banyak amal ketaatan, sehingga tidak beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau itu mengatakan Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Beliau sekali duduk membaca doa istighfar 100 kali. Pernahkah kita duduk jemaah, kemudian tidak beranjak dari tempat duduk kita, tidak meninggalkan tempat duduk kita sampai menyelesaikan 100 kali istighfar? Dan itu setiap hari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita pun tak henti-hentinya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Masya Allah. Iya, jangan ada yang duduk di jalan jemaah. Dipenuhin dulu yang sebelah kiri. Ya, muter. Fadal, masuk ke dalam. Nah, sebelah kiri dulu diisi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Kita nih di tubuh kita ada sesuatu yang jahat, yang senantiasa membisikkan keburukan. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan kepada kejahatan. Oleh karena itu di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan tolong bersihkan jiwaku ya Allah, sucikan jiwaku ini. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Nah, yang baru datang sebelah sini dulu. Nah, masih ada. Fadl. Nggak apa-apa, nggak pakai tikar tapi bisa bersandar, insyaallah. Nah,
jangan di jalan. Masya Allah, sebelah sini, sebelah sini. Masya Allah, hari ini kita memuliakan ibu-ibu, walaupun di belakang tapi duduk di atas mereka. Masya Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dari kejahatan amal kita. Jadi dosa itu yang kita lakukan akan berdampak dalam kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Kata Allah, tidak termasuk dari angan-angan kalian atau angan-angan orang Nasara atau orang Yahudi ahlul kitab. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari selain Allah Azza wa Jalla. Nggak bakalan. Walaupun dosa itu kita lakukan 20 tahun yang lalu, kita melakukan kejahatan 15 tahun yang lalu, pasti dibalas. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq, yang kalau imannya ditimbang dengan imannya seluruh umat Nabi Muhammad SAW, lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu dia datang kepada Rasul SAW mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, kita nih kalau setiap berbuat dosa akan mendapatkan hukuman, maka kita akan binasa. Itu Abu Bakar. Orang semakin beriman semakin takut berbuat dosa. Kata Nabi SAW, awatamradun, bukankah kalian merasakan sakit? Iya. Bukankah kalian merasakan lelah? Iya. Itu akan menjadi penghapusan dosa buat kalian. Jadi tatkala ada musibah di keluarga kita, musibah di kerjaan kita, jangan suka mencari kambing hitam. Nggak tahu di Johor ini ada kambing hitam nggak ya? Apa istilahnya kambing hitam? Sama. Masya Allah. Jangan suka mencari kambing hitam. Kata Allah Jalla Jalaluh, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah Jalla Jalaluh. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau engkau tertimpa musibah, tertimpa bencana, itu dari dirimu sendiri. Kita biasa cari, oh ini gara-gara fulan, oh ini penyebabnya fulan. Dari dirimu, kata Allah. Tapi seringkali kita lupa, jamaah. Pernah seorang tabi'in, Ibnu Sirin, dia itu pernah di penjara. Pernah di penjara. Ketika di penjara, ini seorang alim ulama. Ketika di penjara, dia mengatakan, aku tahu dosa mana yang menyebabkan aku masuk penjara. Nah, tolong jangan duduk di jalan dulu, masuk ke dalam. Insya Allah. Kayaknya harus ada yang jaga di pintu ini, jamaah. Nah, dia mengatakan, aku tahu karena dosa yang mana. Jadi dulu Ibnu Sirin pernah menegur temannya. Temannya itu bangkrut. Lalu kata Ibnu Sirin, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Kemudian dia dibikin bangkrut oleh Allah kira-kira setelah 40 tahun. Dan dia tahu gara-gara dosa yang mana. Lalu peristiwa ini dikomentari oleh ulama yang datang selanjutnya mengatakan,
qallat dzunubul qaum fa'alimu min aina utu. Dosa-dosa mereka tuh sedikit dosa mereka, sehingga mereka tahu tatkala terkena bencana gara-gara dosa yang mana. Wa kathurat dzunubuna, dosa kita banyak. Kalau kita kena musibah kita mau mikir gara-gara dosa yang mana, lupa kita. Semua dicatat. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, karena musibah itu bisa menimpa kita, keluarga kita, anak-anak kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang bisa menyesatkan itu manusia. Supaya kita, Masya Allah, ini minuman sudah pada datang ya, Ma. Kita baru mulai kajian, Masya Allah. Itu salah satu nikmatnya kajian di restoran. Jadi langsung bisa makan, langsung bisa minum. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang bisa menyesatkan itu orang. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, kalau kita datangkan 1000 ustadz, kita datangkan 1.000.000 ulama untuk mengeluarkan dia dari kesesatannya, tidak akan pernah bisa. Kita tahu anak Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini berdakwah berapa tahun jemaah? 950 tahun, panjang umur Nabi Nuh. Beliau habiskan untuk berdakwah, mengajak kaumnya kepada Allah Azza wa Jalla. Anaknya sendiri salah satunya nggak masuk Islam. Bahkan tatkala air itu sudah mulai keluar dari bumi, hujan dari atas ya, kemudian perahu itu sudah mulai naik, anaknya Nabi Nuh alaihissalam ini mendaki gunung. Nabi Nuh sedang di kapal, dipanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, ananda ayo kau naik sama kami, jangan masuk menjadi orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan mendaki gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Anaknya sendiri. Supaya kita tahu hak memberikan hidayah itu haknya Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Pernah suatu hari seorang alim ulama, Bishr al-Hafi, dia itu habis sholat isya mau pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya dia buka pintu, dia nggak masuk ke rumahnya sampai subuh. Sampai subuh ditanya sama keluarganya, ada apa engkau? Engkau nggak masuk ke rumah, nggak keluar, diam di pintu. Kata Bishr, iya, ketika aku masuk, aku ingat ada Bishr yang agamanya Nasrani, ada Bishr yang agamanya Majusi, ada Bishr yang agamanya Yahudi, dan Allah menjadikan aku Bishr yang Muslim. Dia mengatakan ini nikmat yang agung yang Allah berikan kepadaku, menjadikan kita orang Islam. Kata dia. Dia ingat Allah tuh berbuat baik kepada kita. Jangan pernah merasa berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ada manusia-manusia yang datang kepada Nabi SAW menunjukkan keislaman mereka, seakan-akan mereka berbuat baik kepada Nabi SAW karena dia masuk Islam. Nih kayak kita nih datang kajian, jangan merasa berbuat baik sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang berbuat baik sama kita, kita bisa datang ke majelis ilmu. Majelis di mana rahmat Allah turun, di mana sakinah meliputi mereka, di mana malaikat-malaikat, jemaah. Bayangkan
Malaikat-malaikat itu mengelilingi majelis ilmu. Malaikat yang dulu pernah disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia datang ke majelis ilmu. Maka bersyukurlah ketika dapat hidayah. Berdoa tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Orang yang baik bisa jadi mati su'ul khatimah. Dan orang yang mungkin menurut kita orang jahat bisa mati husnul khatimah. Siapa yang tahu? Masih ingat kisah seorang lelaki yang datang menjumpai orang yang ahli ibadah, yang mengatakan kepada dia, ini cerita Nabi SAW, aku sudah membunuh 99 manusia. Berapa yang dia bunuh? 100 kurang 1. Dia tanya, hali min taubah, masihkah aku bisa bertobat? Sudah membunuh 99 manusia. Kalau ada orang datang kepada antum mengatakan, Ustadz, saya sudah bunuh 99 orang Pak Ustadz, mungkinkah saya bertobat? Antum melihat ini orang jahat, mau tobat kata dia. Kata orang ini, nggak ada, engkau habis bunuh 99 orang mau tobat, nggak ada pintu tobat buat engkau. Apa kata pembunuh ini? Langsung dibunuh lagi yang ke-100. Selesai. Nah, karena dia merasa kalau nggak ada pintu tobat, ada apa aku jadi orang baik? Nggak ada pintu tobat. Lalu dia tanya, apakah ada orang yang alim? Kata dia, ada. Kata dia. Ditunjukkan kepada orang yang alim. Bedanya orang yang ahli ibadah biasanya pakai perasaan, tapi orang yang berilmu dia pakai ilmu. Datang kepada orang yang alim, ditanya, aku sudah bunuh berapa? 100 orang. Yang satu ahli ibadah, dia bunuh. Orang baik dia bunuh. Mungkinkah aku bertobat? Apa kata alim ini? Wa malladzi yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Gak ada. Allah tuh membuka pintu taubatnya sampai mentari terbit dari barat. Allah itu masih membuka kesempatan untuk kembali kepada Allah selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Tapi apa kata orang alim ini? Tapi engkau harus pindah dari kampungmu. Engkau dari kampung yang jahat. Kalau engkau balik ke negerimu, nanti kau akan bunuh orang lagi di sana. Engkau pindah ke negeri yang lain. Ganti kawan, ganti teman. Akhirnya berangkat ini jamaah. Orang ini berangkat menuju negeri yang baik. Di tengah jalan mati, belum berbuat baik satu pun, belum. Mati di tengah jalan. Subhanallah. Datang malaikat rahmat, datang malaikat azab. Malaikat azab mengatakan, ini bagianku. Dia sudah bunuh 100 orang dan belum berbuat baik. Ini dia bagianku. Kata malaikat rahmat, tidak. Dia bagianku. Dia datang dari kampung sana mau pindah, mau hijrah. Dia bagianku. Akhirnya malaikat ini ribut, dikirim sama Allah malaikat untuk mengukur jarak antara dua kampung tersebut. Ketika diukur, ternyata lebih dekat ke negeri yang baik, dan dia pun diambil oleh malaikat rahmat jamaah. Maka jangan berhenti berdoa, minta diteguhkan hatinya, mengatakan Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita kadang-kadang melihat ada orang nggak bener ya, oh kayaknya nih penghuni neraka nih. Ya, ini. Ana alhamdulillah insyaallah udah masuk surga. Siapa yang jamin? Nggak ada. Mereka ingat, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, apa yang akan kita bahas malam ini? Tadi kita ngobrol sama teman-teman, tajuk kita malam ini, aku tak berbahagia. Masya Allah. Siapa yang malam ini tak berbahagia? Anak kasih hadiah. Jemaah, apa semuanya bahagia yang ada di sini? Ada yang tersenyum duduk di sini, tapi hatinya sedang menangis, hatinya sedang bersedih. Udah nikah, Masya Allah. Berapa tahun nikah? Berapa? 3 tahun. Bahagia nggak? Bahagia terus? Oh enggak. Anak kasih hadiah, Masya Allah. Kadangkala bahagia, kadangkala tidak. Masya Allah. Semua ketika menikah itu ingin kebahagiaan. Tapi ada, kenapa Ana berbicara tentang kebahagiaan dengan menikah? Karena tadi Bang Sakib cerita besok ada yang mau nikah di sini. Ini disiapkan untuk orang-orang yang menikah. Orang yang menikah ingin bahagia. Buktinya apa? Dia bikin undangan. Undangan itu bahasa Melayunya apa? Jemputan. Masya Allah. Dia bikin jemputan. Ketika dia hendak menikah, dia ingin mengumumkan kepada seluruh umat manusia, besok saya akan menikah. Kamu hadir ya? Engkau hadir ya? Hadir, aku akan menikah. Tapi ketika terjadi perceraian, adakah yang dia jemput? Dia bikin jemputan, jamaah insya Allah besok saya akan bercerai ya. Ayo, enggak ada. Ada nggak yang sewa di atas itu untuk perceraian, Bang Syakir? Nggak ada, jemaah. Karena semua menikah, semua kawin untuk sebuah kebahagiaan. Dan Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Masya Allah. Bukan dari yang lainnya. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar engkau mendapatkan sakinah, kedamaian. Ketika Adam diciptakan, ditaruh di surga, bebas makan apa saja. Bahagia nggak Nabi Adam di surga? Bahagia nggak? Nggak. Beliau kesepian. Dia bisa makan segalanya, tapi setelah itu apa? Nggak ada yang mendampingi beliau. Akhirnya ketika Nabi Adam tidur, Allah ciptakan dari tulang rusuknya seorang perempuan namanya Hawa. Ketika bangun Nabi Adam, dilihat ada perempuan. Siapa ini ya? Dia nggak kenal, tapi hatinya sudah ada di sana. Karena tuh perempuan diciptakan dari tubuhnya. Di sini sakinah didapatkan. Makanya kalau bicara menikah, menikah itu tidak harus cinta. Tidak harus cinta. Terus bagaimana menikah tanpa cinta? Kalau ada cinta semakin indah. Tapi kalau tidak ada cinta bukan berarti kita berhenti melanjutkan pernikahan kita. Enggak. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah lah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Sebagian rumah tangga jamaah, sebagian rumah tangga itu penuh dengan cinta,
tapi sebagian lainnya cinta sudah hilang. Yang tersisa itu kasih sayang. Karena anak pernah dengar ada cerita, ada seorang teman perempuan, dia ziarah ke rumah temannya yang suaminya meninggal dunia. Ibu-ibu, puan-puan di belakang, kalau suaminya meninggal dunia bahagia apa susah? Puan-puan, bahagia apa susah? Ada yang susah, ada yang bahagia. Dari duluan nunggu mati ini kok nggak mati-mati. Nah betul jemaah, ini kejadian temannya itu bela sungkawa, ya Allah engkau ditinggal mati sama suamimu. Kata dia, alhamdulillah, kata dia, anak capek ngelayanin dia, kata dia. Udah selesai urusannya sama dia. Masya Allah, ada yang seperti itu. Karena yang tersisa dalam rumah tangga terkadang itu hanya kasih sayang, hanya kesian. Jadi ada bapak-bapak itu yang ngelihat istrinya udah bosan, ngelihat istrinya, ya Allah ya, ingin ganti yang baru tapi nggak berani, gitu kan gitu. Nah, terus gimana? Ya udahlah, semoga bisa masuk surga bareng istri. Ada yang seperti itu. Jadi kalau bicara cinta, mungkin dia sudah hilang kecintaan. Tapi kenapa dipertahankan? Karena ada kasih sayang. Dia kasihan, nih istriku yang telah melahirkan anak-anakku, nih istriku yang telah ngajarin anakku ngaji. Inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Yang di seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berpikir. Pernikahan itu mendekatkan yang jauh. Bayangkan ada orang Johor dapat orang paling jauh di Malaysia ini mana? Mana? Sabah. Ada orang Johor dapat perempuan dari Sabah. Anak kadang-kadang mikir kok bisa? Tapi itulah pernikahan. Ketika anak mau nikah, anak ngomong sama anak punya ibu, Ma, tolong carikan istri yang ke rumah mertua naik becak. Tahu becak? Ada becak di sini. Anak ngomong, kenapa Syafiq? Iyalah sekarang transportasi mahal. Biar kalau ke mertua, istri mau ke mertua sudah naik becak berangkat ke mertua. Tapi ada yang jauh, ada yang lintas benua. Kalau lintas negara, Malaysia dapat Indonesia, ya Batam dekat sini jemaah. Ada yang lintas benua jemaah. Itulah keindahan pernikahan jemaah. Sekarang kalau kita berpikir bagaimana mempertahankan pernikahan kita. Yang belum nikah, mana yang belum nikah? Antum, masya Allah, anak kasih hadiah, fadhal. Sudah ada calonnya belum? Belum. Mau menikah? Kapan rencananya? Umur berapa sekarang? 25, masya Allah, masih muda jemaah. Taib. Ahibati fillah, yang belum menikah hendaklah mempersiapkan diri. Apa yang perlu dipersiapkan? Orang mau melamar bekerja, dia itu harus kuliah. Apa kuliah itu jemaah? Sama kuliah. Dia harus kuliah. Ada yang kuliah sampai selesai S1 sampai master, ada yang sampai PhD hanya untuk bekerja. Tapi untuk melamar anaknya orang nggak pernah dia belajar tentang bagaimana kalau dia laki-laki menjadi suami yang baik dan bagaimana kalau dia seorang perempuan menjadi istri yang baik. Ibu-ibu waktu mau menikah ada sekolahnya nggak? Ada sekolahnya enggak? Enggak ada sekolahnya. Sekolahnya ibu-ibu jahit. Menikah ini bukan butuh menjahit, bukan butuh masak. Bayangkan dua manusia yang berbeda karakternya berkumpul dalam satu rumah. Lalu apa yang diperlukan? Keahlian berkomunikasi.
saling memahami, saling memaafkan, saling mengingatkan. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nih buat para lelaki, tuh perempuan-perempuan itu pakaian buat kalian, pakaian. Dan kalian pakaian buat mereka. Kalau bicara pakaian, tentunya kita ingin pakaian yang indah, kita ingin pakaian yang bagus. Berarti kita harus milih. Nah, jangan salah pilih suami, ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan salah pilih istri. Kadangkala kita dulu nggak ngerti tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Yang salah siapa? Kita. Jangan cari kambing hitam lagi. Jangan menyalahkan orang lain lagi. Kita yang memilih pasangan hidup kita. Akhirnya ada yang rumahnya seperti neraka, ada yang rumahnya seperti surga. Abul Aswad Ad-Du'ali, dia pernah mengatakan kepada anak-anaknya, dia ngomong sama anak-anaknya, anak-anakku, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tudallu. Wahai anak-anakku, bapak ini telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, sesudah kalian besar, dan tatkala kalian belum lahir. Bayangkan, si anak bingung, ayah gimana bisa berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum lahir? Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela dengan ibu itu. Begitu pula seorang ibu, ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, nak, ummah ini berbuat baik sama anak-anak ketika anak-anak kecil, besar, dan ketika anak-anak belum lahir. Mungkin anak kita akan tanya, gimana ummah bisa berbuat baik kepada kita padahal kita belum lahir? Aku pilihkan buat kalian seorang ayah yang engkau tidak akan dicela dengannya. Wallahi jamaah, kebanyakan kita itu baru sadar setelah pernikahan itu berjalan panjang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita perbaiki. Nggak ada salahnya. Dengan apa kita memperbaiki rumah tangga kita? Yang pertama dengan istighfar. Kita ini sudah berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tungkahul mar'a li arba'. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Karena hartanya, karena cantiknya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Antum udah nikah? Belum? Masya Allah. Antum udah nikah bang? Masya Allah. Udah berapa lama nikah? Oh, 13 tahun. Boleh anak tanya bang? Anak kasih hadiah dulu lah. Masya Allah. Fadhal. Pertanyaannya, mana mic? Mikrofon mana? Nah. Kasihkan kepada beliau. Baik, waktu pilih istri karena apanya? Nabi SAW mengatakan karena 4 hal. Karena cantik, kaya, bangsawan, agama. Waktu dahulu milih istri karena apa? Karena cantik, Masya Allah. Jadi bukan karena agamanya kan? Masya Allah, ini terus terang. Betul. Banyak pernikahan itu karena melihat wajah. Menyesal nggak bang? Masya Allah.
Mau diperbaiki, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadangkala sama-sama menyesal, istrinya menyesal, suami menyesal. Jazakallah khair. Kebanyakan kita menikah itu karena cantik. Tapi buat perempuan, kalau memilih suami karena apa biasanya? Puan-puan, kaya, masya Allah. Mana yang jawab kaya kasih hadiah? Kirim ke belakang. Kirim ke belakang. Nah, kalau perempuan kadang-kala tidak melihat ketampanan, tapi melihat fulus. Ada fulus banyak, bismillah sudah. Maka tadi saya sampaikan untuk memperbaiki istighfar. Karena kita sudah melanggar arahan syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan buat para perempuan dan buat para orang tua, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang memiliki dua sifat. Yang pertama, agamanya baik. Yang kedua, akhlaknya mulia. Maka kawinkan anakmu dengan laki-laki ini. Wa illa, kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Maka akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini dan kerusakan yang nyata. Soalnya kadang-kala nih orang akhlaknya baik ya, agamanya baik tapi miskin. Sebagian orang tua melihat, ya Allah, kalau nikah sama orang ini sepertinya anakku akan susah hidupnya. Dia berpikir bahwa kebahagiaan itu ada di harta. Dia berpikir bahwasanya kebahagiaan itu ada di rumah. Nggak ada di sana, jemaah. Di mana letak kebahagiaan itu? Di hati. Ketika hati tidak tenang, maka hilang kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini isinya kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia al-mar'ah as-salihah, istri yang salihah, bukan istri yang cantik, tapi istri yang salihah. Kalau bicara salihah, yang pertama dia itu melaksanakan kewajibannya. Sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, perintah-perintah Allah yang wajib dikerjakan, akhlaknya mulia. Itu paling tidak kalau bicara salah satu kenikmatan dunia. Sebaik-baiknya adalah istri yang soleh. Oleh karena itu tatkala kita salah pilih, istighfar. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana Ustaz? Ana sudah istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, tapi kok kayaknya rumah ini belum ada kebahagiaan. Ahlan wa sahlan. Jamaah rahimakumullah, kehidupan para artis seakan-akan mereka bahagia. Kalau ngelihat ya di layar TV, jalan berdua, nanti bulan madu. Bulan madu itu berapa lama jemaah? Antum udah nikah? Bulan madu berapa lama waktu itu? 1 minggu. Setelah itu hilang madunya. Fadhil anak kasih. Nah, dalam Islam itu nggak ada bulan madu. Nggak ada. Yang ada sampai mati madu. Sampai mati madu. Apa gunanya sebulan berbahagia? Pusing-pusing, pusing-pusing ke hotel sana ke sana 1 bulan. Setelah itu jadi neraka.
Masih ada kejadian jemaah, sebuah kejadian yang subhanallah. Kalau Anda dengar cerita itu jadi sedih Anda. Ada seorang perempuan, dia sudah 1 tahun menikah. Ketika bulan madu di sebuah hotel yang indah ya, berdua sama suaminya. Ketika perempuan ini keluar dari kamar mandi, dari tandas, perempuan ini jatuh. Apa kata suaminya? Ya Allah, digendong sama suaminya jemaah. Karena kemanten baru. Masya Allah, taruh di ranjang, Masya Allah. Setelah setahun istrinya ngomong, bang, apa kita nggak ingin ngulangin bulan madu bang? Kata saya, ya berangkat, bismillah. Berangkat lagi ke hotel yang sama, ke tempat yang sama. Masya Allah, istrinya dengan takdir Allah jatuh lagi dari kamar mandi yang sama. Itu suaminya baca newspaper sambil lihat, kamu nggak punya mata. Mana cinta yang dulu hilang? Karena mereka berpikir bulan madu. Nggak. Dalam Islam berusaha untuk sampai mati madu. Caranya bagaimana? Buat kaum lelaki dulu, Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan, wahai para laki-laki, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian benci sama istri kalian, perempuan itu bengkok. Bengkok apa enggak jemaah? Bapak, ibu-ibu setuju enggak ibu-ibu itu bengkok? Nah, kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ada perilaku-perilaku wanita yang tidak disukai sama laki-laki. Anda sebagai laki-laki, Anda melihat. Tapi apakah setelah itu kita ceraikan? Apakah istri-istri Nabi kita Muhammad SAW adalah wanita-wanita yang lurus, yang sempurna, yang tidak melakukan kesalahan? Mereka melakukan kesalahan. Bayangkan istri Nabi Muhammad SAW, pernah piring di rumah Nabi itu pecah jemaah. Pernah Aisyah itu mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad SAW. Bayangkan. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika piring itu pecah di hadapan tamu-tamunya? Kalau pecah di dapur biasa, tapi kalau pecah di ruang tamu, tamu sedang ada. Nah, antum udah nikah? Kira-kira kalau di ruang tamu istri antum marah mecahin piring, banyak tamu-tamu, apa yang dilakukan? Mic, kasih mic, mikrofon. Nah, silakan bang. Fadhal. Senyum, masya Allah. Nggak apa-apa lah, cuma nggak tahu bener apa bohong, dia nggak tahu. Nah, ini pecah piring. Nabi SAW tidak marah. Beliau mengatakan kepada tamu-tamunya, gharat ummukum, ibunda kalian lagi cemburu, kata dia. Masya Allah. Nggak ada teriak-teriak Nabi SAW. Kesempatan lainnya Aisyah ngangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Itu Abu Bakar lagi mau ke rumahnya Aisyah. Dengar suara Aisyah keras, diketuk pintu rumah itu. Abu Bakar masuk mau ditampar itu Aisyah. Dideketin sama Abu Bakar. Marah Abu Bakar. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berani-beraninya kamu ngangkat suaramu lebih tinggi dari Nabi SAW. Apakah Nabi bahagia dengan peristiwa itu? Mengatakan, oh bagus Abu Bakar nih, kasih pelajaran sama putrimu. Nabi itu langsung menghalang-halangi Abu Bakar.
Nggak boleh Abu Bakar menyentuh Aisyah sampai Abu Bakar keluar rumah akhirnya. Ini suasana panas di rumah jemaah. Yang marah Nabi apa Aisyah? Aisyah yang sedang marah. Nabi SAW mengatakan, Aisyah, engkau nggak ngelihat tadi aku belain engkau dari orang itu tuh yang memukul kau, kata dia. Baru ketawa Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah jemaah. Maka kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama istrimu, ceraikan dia, pukul dia, usir dia. La, Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullah fi khairan katsir. Bisa jadi yang engkau benci di situ ada kebaikan yang banyak. Para suami melihat, mungkin istriku punya kesalahan, tapi alhamdulillah dia telah melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang taat dan patuh. Mungkin ada istri yang tak pandai memasak, ada. Kalau antum lihat istri tak pandai memasak, ya nggak apa-apalah. Mungkin ana cari pembantu yang pandai memasak. Mungkin ada istri yang tak pandai membaca Al-Quranul Karim. Sang ayah menyesal. Jangan salahkan istrimu. Siapa yang milih itu perempuan? Engkau sendiri yang pilih. Maka tatkala melihat istrimu tak pandai mengaji, engkau panggilkan guru ngaji. Subhanallah syama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh seorang lelaki, seorang suami beriman membenci istrinya yang beriman. Nggak boleh. Terus gimana? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada akhlak istrinya yang buruk, bukankah ada yang baik? Buktinya engkau melamar dia, engkau meminang dia, pasti ada baiknya. Jadi kita semua jamaah itu seperti gelas ini. Ini gelas setengah isi apa setengah kosong? Nah, buat antum, setengah isi apa setengah kosong? Dua-dua. Jawabannya satu. Setengah isi apa setengah kosong? Setengah isi, masya Allah. Kasih hadiah. Ada orang yang mengatakan setengah kosong. Itu makhluk-makhluk yang pesimis dalam kehidupan ini, yang tidak melihat kepada kebaikan. Dia selalu melihat kepada keburukan. Dia lihat keburukannya. Ini kan setengah kosong. Iya, tapi kan ada isinya. Seharusnya isinya yang engkau lihat itu untuk mempertahankan rumah tangga, diperbaiki istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam, lagi malam nih jamaah. Ya dulu nggak ada lampu penerangan ya kecuali dari minyak. Setelah malam dipikir Aisyah ini sudah tidur. Lalu Nabi keluar dari rumah perlahan-lahan, diambil itu kasutnya, taruh keluar, ditutup pintu, beliau pergi. Padahal Aisyah belum tidur. Dilihatin sama Aisyah, mau kemana engkau? Pikirnya mau ke rumah istri yang lain. Nabi keluar, Aisyah langsung pakai abayanya, pakai jilbabnya, diikutin Nabi SAW. Diikuti Nabi pergi ke sana, Nabi cepat, Aisyah juga cepat. Sampai terakhir ternyata Nabi SAW kemana? Ke kuburan Baqi, ke kuburan. Nabi mendoakan orang-orang yang meninggal di Baqi. Lalu dilihat kok ada bayangan yang ikut. Nabi pulang, dikejar itu bayangan jamaah. Kalau Aisyah pelan, Nabi juga pelan. Nabi nggak tahu siapa itu perempuan. Karena gelap. Kalau dia cepat, Nabi cepat. Ternyata masuk ke rumahnya. Oh, dilihat Aisyah pura-pura tidur. Tapi karena dia habis berjalan cepat, ngos-ngosan ya mah. Kata Nabi SAW, dipukul dajanya. Tabi'ati syaitanuki, engkau diikuti setanmu Aisyah. Tapi selesai masalahnya. Ada perempuan perlu diperbaiki tatkala dia memiliki kesalahan, tapi diperbaiki dengan cara yang baik oleh suami.
Kalau ingin bersama-sama masuk surga. Jadi buat para suami, orang baik kayak apa jamaah? Antum. Nah, udah nikah. Masya Allah, antum baik enggak? Nah, siapa namanya? Riza. Ada istrinya di belakang. Hah? Oh, di rumah. Kalau di rumah anak kasih hadiah. Yang istrinya ada di sini. Nah, jamaah, ada di sini istrinya. Masya Allah. Siapa nama istrinya? Umaro. Amiknya kasih ke Umaro. Nah, ada Ibu Umaro. Ibu Umaro. Ibu Umaro. Masya Allah. Udah berapa tahun menikah, Pak? 25 tahun. Masya Allah. Nggak ingin ganti istri, nggak? Ketawa-ketawa dia. Karena ada istrinya ketawa-ketawa. Masya Allah. Tapi Ibu Umaro, mic-nya udah dipegang? Nggak ada istrinya, Bang. Kayaknya hilang istrinya. Nggak ada. Masya Allah, malu istrinya. Cari yang lainnya, Bang. Tunggu dulu mic-nya, pegang dulu di sana. Siapa yang bawa istri lainnya? Nah, berapa tahun nikah, Bang? 9 tahun. Siapa nama istrinya? Khadijah. Halijah. Ya, kasih mic-nya, Masya Allah. Ibu Halijah udah pegang mic. Masya Allah. Boleh tanya, suaminya baik apa enggak? Baik. Benar. Apa baiknya kalau boleh tahu? Dia bimbing saya, Ustaz. Dia bimbing, nggak pernah marah-marah di rumah. Ya, sedikit. Marah anak kepada saya. Oh, marah sama anak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kirim, kasih sana buat Ibu Halijah. Masya Allah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Bukan sama temannya, bukan sama kawannya, bukan sama anak buahnya, bukan sama bosnya, lah, tapi yang paling baik sama istrinya. Jadi kalau ingin tahu orang baik, tanya siapa? Tanya istrinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik di antara kalian kepada istriku. Silahkan tanya sama istri yang mana. Tanya sama Aisyah, tanya sama Hafsah, tanya sama Zainab. Semuanya mengatakan orang nomor 1 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah? Kalau kita baik di luar rumah, kita bisa pura-pura baik. Bisa pura-pura baik. Tapi istri kita 24 jam bersama kita, kali 2 tahun, kali 5 tahun, kali 10 tahun, kali 20 tahun, tiap hari bersama kita. Kita nggak bisa bohong. Apa kata Aisyah tentang suaminya? Datang. Orang-orang tanya, gimana sih Nabi SAW di rumah? Kalau di luar baik. Kayak anak kalau di sini baik, ketemu sahib, masya Allah. Coba tanya sama istri anak. Mungkin istri mengatakan, aduh itu ustaz cuma pandai ngomong aja. Bisa jadi. Makanya kalau kalian tahu orang itu istrinya. Aisyah ketika ditanya apa sih yang dilakukan Nabi SAW di rumah, kana fi khidmati ahli. Nih para suami, Nabi SAW kalau di rumah itu bantuin istrinya. Ngapain? Dia udah bantuin istrinya. Mungkin di dapur, mungkin ada bajunya yang sobek dijahit. Siapa yang menjahit? Nabi SAW. Kasutnya rusak,
Siapa yang menjahit? Nabi SAW sendiri. Kita ini kadang-kala sekarang kalau jadi laki mau masuk dapur itu aib, laki-laki nggak boleh masuk dapur. Kata siapa nggak boleh masuk dapur? Sekali-kalilah masakin buat istrinya. Antum pernah masakin buat istrinya? Mana ini kan antum? Udah nikah? Pernah masakin buat istrinya? Masak apa? Nasi? Apa recero? Masak asam, masya Allah, negasi, masya Allah. Tapi bukan disuruh istrinya masak kan? Ada yang disuruh-suruh sama istrinya cuma nggak baik juga. Dia dari hatinya. Itu Aisyah cerita tentang Nabi SAW. Siapa Nabi SAW? Beliau itu imamul muslimin. Beliau itu panglima perang. Tapi ketika masuk rumahnya, beliau menjadi seorang suami buat istrinya. Beliau menjadi seorang bapak buat anaknya sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sama Aisyah lagi makan. Aisyah cerita bagaimana suaminya ini. Aku pernah makan daging yang ada tulangnya. Kuntu ata'arrakul araq wa ana haid. Aku sedang menggigit daging yang di tulang itu dalam kondisi aku sedang haid, sedang datang bulan. Fa unawiluhun nabiyya sallallahu. Lalu itu daging aku berikan kepada Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW. Itu bekas gigitan Aisyah, di situ Nabi menggigit alaihi salatu wassalam. Banyak suami mengatakan, aduh enggak, anak minta daging yang baru lah. Enggak, dia gigit. Dan suatu hari juga pada waktu itu Aisyah minum dari gelas. Setelah dia minum, dia berikan gelasnya kepada Nabi SAW. Dan Nabi minum dari tempat mulutnya Aisyah minum sallallahu alaihi wasallam. Aibati fillah. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin buat para wanita. Nah, karena dua hal. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu. Karena Allah memberikan kemuliaan kepada laki-laki. Iya. Laki-laki punya jiwa pemimpin. Perceraian ada di tangan dia. Laki-laki kalau malam ini mengatakan sama istrinya, aku ceraikan engkau, selesai, cerai istri. Tapi laki-laki tidak semudah itu, tidak seperti wanita. Perempuan itu kalau sakit hati sama suaminya, apa yang akan dia lakukan? Pulang. Kalau enggak, dia ambil tas, bagnya dibuka, dia sakit hati semua. Tapi suami tidak mudah menceraikan istrinya. Kalau hak cerai itu ada di tangan perempuan, kira-kira bapak-bapak ada yang punya istri? Mungkin semuanya sudah diceraikan sama istrinya. Istrinya sakit hati, bang, udah bang, aku ceraikan engkau. Betul, karena perempuan itu perasaannya besar sekali. Maka Allah berikan kepada laki-laki, wa bima anfaqu min amwalihim, dan laki-laki menjadi pemimpin karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi bukan berarti suami itu jadi pemimpin sewenang-wenang sama istrinya. Tidak. Kelak pada hari kiamat akan ada persidangan. Nih buat para suami dan para istri, dengarin. Semua akan disidang. Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satupun jiwa yang akan dizalimi. Buat bapak-bapak, jangan sampai pernah melakukan kezaliman. Yang paling parah kalau pada hari kiamat ternyata yang ada di depan dia itu istrinya sendiri, yang menuntut kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ini suamiku ya Allah, nggak pernah ngajarin aku sholat, nggak pernah ngajarin aku tentang agama, dia mukul aku ya Allah, dia semua dia sebutkan, dan Allah akan dengarkan hal itu. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka buat orang-orang yang curang dalam timbangan. Siapa mereka?
alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nih lelaki senantiasa, kalau kita bicara di perdagangan, di perniagaan, kalau dia beli selalu dia minta tambah, kalau dia jual selalu dia kurangin. Dalam kehidupan rumah tangga terjadi kecurangan. Ada laki-laki yang senantiasa menuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Sama perempuan juga ada yang seperti itu. Dia senantiasa menuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Nanti hari kiamat akan ada sidang, jemaah. Bayangkan, kambing pun akan ada dalam persidangan. Kalau ada kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing lain, itu akan dihadirkan dalam persidangan, jemaah. Maka bapak-bapak, jangan sampai yang berdiri di hadapanmu itu istrimu sendiri. Engkau pada hari itu mau minta maaf sama istrimu. Kata dia, enggak ya Allah, aku selama ini merana, hidupku enggak sudah. Lalu apa yang akan dikatakan oleh suami? Antum mau bayar duit, antum gak punya duit. Yang ada amal soleh antum akan diberikan kepada orang-orang yang antum zalim. Yang banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Hati-hati lisan kita. Baik, itu bagi para suami. Jadilah engkau manusia terbaik buat istrimu. Jadi berbuat baik sama istri ini insya Allah jauh dari riya, jemaah. Kenapa jauh dari riya? Karena nggak ada yang ngelihat. Tapi kalau berbuat baik kepada temannya di kantor, banyak yang ngelihat. Itu kita bisa buktikan hal yang seperti itu. Adapun buat para wanita, Rasulullah SAW pernah ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Nih banyak perempuan yang belum bisa jadi istri yang baik. Dia menuntut kesempurnaan di suaminya. Dia ingin suami yang sempurna, yang tidak melakukan kesalahan. Nggak bisa. Suamimu tuh makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dia bukan malaikat. Engkau akan senantiasa melihat kekurangan-kekurangan suamimu. Tapi yang harus engkau lakukan adalah taat kepada suami. Ketika Nabi SAW ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka, perempuan yang kalau engkau memandang kepada dia, dia akan menyejukkan hatinya. Biasanya perempuan ini cantik kalau di luar rumah. Luar rumah Masya Allah dia bersolek, dia pakai gelangnya, dia pakai cincinnya, dia pakai sido warna hijau, warna apa. Itu kalau di luar rumah. Kalau di dalam rumah, subhanallah, tidak menarik. Ini contoh wanita-wanita yang tidak baik. Ada perempuan-perempuan yang sebelum menikah, Masya Allah, tubuhnya indah. Setelah menikah, Masya Allah, waktu baru nikah beratnya 48. Menikah dapat 2 tahun jadi 84. Suaminya ngelihat, astagfirullah, ini istrinya siapa ini? Padahal istrinya sendiri. Itu. Jadi perempuan setelah menikah tolong jaga penampilan. Jangan karena sudah punya suami dia makan seenaknya, dia nggak olahraga, dia kerja cuma duduk-duduk. Perlu engkau melakukan itu untuk menyenangkan suami. Bikin suami kalau pulang kerja tidak ingin keluar rumah. Bikin suami kalau pulang kerja nggak ingin keluar rumah. Bagaimana caranya? Sambut dia ketika datang. Bukakan pintu buat dia. Masya Allah jamaah. Waktu anak ke Jepang, anak dikasih tahu sama teman Indonesia yang menikah dengan wanita Jepang. Anak tanya, gimana perempuan-perempuan Jepang? Masya Allah. Pelayanan dia sama suami, Masya Allah. Kalau anak berangkat kerja,
Itu istri ana menghantarkan ana ke pintu pagar rumah. Biasanya dibawain bekal. Kemudian dia tidak meninggalkan pagar itu sampai ana hilang dari pandangan mata dia. Ditungguin suaminya sampai hilang, baru dia masuk rumah. Sekarang kadang-kala suaminya mau berangkat kerja, ana berangkat ya. Oh ya bang, berangkat. Dampingin suaminya sampai pagar rumah. Dilihat suaminya sudah pergi, baru engkau masuk rumah. Itu. Kemudian kalau anak pulang kerja, masya Allah, padahal istrinya mu'allaf, baru masuk Islam. Artinya ini tradisi yang ada di antara mereka. Mu'allaf baru masuk Islam. Kalau anak pulang kerja, anak punya kut dibukain Ustadz ya. Kemudian anak punya kasut dibukain, kemudian kos kaki anak dibukain, kemudian kaki anak dicuci air hangat Ustadz. Masya Allah. Siapa kalau pulang kerja kakinya dicuci sama istrinya pakai air hangat? Anak kasih hadiah. 3 hadiahnya. Mana jemaah? Masa nggak ada jemaah? Dibukain jaketnya. Terus antum kalau masuk rumah diapain sama istri? Ini ibu-ibu, puan-puan tolong. Suami ini mungkin ada yang memiliki suami yang kurang akhlaknya, yang mungkin jahat sama istrinya. Tapi wanita itu memiliki kekuatan untuk membuat suaminya ini jadi baik, insya Allah. Pernah ada sebuah cerita, mungkin ini sebuah permisalan. Ada seorang perempuan datang kepada Ustadz ya. Dia mengatakan, Ustadz, kata dia, anak ini ribut terus sama suami anak, itu macam-macam. Tolonglah anak dikasih resep bagaimana suami anak supaya bisa baik sama anak. Apa kata guru ini? Engkau datangkan kepadaku 3 kumis singa. 3 kumis singa, kata dia. Gitu kata dia. Iya, masya Allah. Dia berangkat ke tempat singa jemaah. Tiap hari singa itu dilemparin makanan. Terus pelan-pelan sampai dia jadi kenal sama singa ini. Sampai deket singa itu tidur, digunting kumisnya, diambil 3. Datang kepada gurunya, ini Pak Guru, saya bawa 3 kumis singa. Gurunya heran, kamu bisa menundukkan singa, suaminya nggak bisa. Subhanallah, singa bisa tunduk sama kamu. Ini masalahnya perempuan. Dia bisa bikin suaminya baik, bisa. Asalkan apa? Jangan sampai suaminya lapar. Jangan sampai suaminya lapar. Jangan sampai suaminya itu yang diinginkan tidak dia dapat. Artinya sang wanita berusaha memenuhi. Dia udah tahu jemaah, masalah yang terjadi itu remeh. Banyak perempuan mengatakan, Ustaz, sebenarnya masalahnya remeh. Kalau engkau tahu remeh, selesaikan. Nggak perlu minta bantuan orang, engkau bisa menyelesaikan sendiri. Kalau masalahnya masalah dapur, engkau siapkan masalah dapur. Ada suami-suami yang masya Allah, yang marah karena tehnya habis. Betul, betul bapak-bapak. Ya, ini teh kok habis ini? Marah sudah. Makanya mulai saat ini bikin teh 1 termos. Suami, mana teh? Bang, ada termos. Oh ya, nggak jadi marah dia. Tiap mau marah kelihatan termos dia. Alhamdulillah. Ada suami yang marah karena kopiahnya, topinya nggak ada. Yang salah siapa? Suami sebenarnya. Jadi suami buka topi ditaruh di mana dia lupa. Yang dia marahin siapa? Istri. Istri kalau dimarahin jangan pernah bantah. Jangan mengeluh, abang taruh di mana topinya? Jangan. Terus gimana Ustaz? Cari topinya. Kalau bisa beli kopiah 1 lusin. Setiap suaminya cari kopiah, fadl bang, masya Allah. Yang baru pakai sudah yang baru. Yang penting jangan sampai marah suaminya ini jemaah. Makanya Rasul SAW mengatakan sifat perempuan yang paling baik yang kalau dipandang menyenangkan hati.
Maka perempuan-perempuan jangan pernah tanya lagi kalau suaminya pulang kerja, jangan ditanya dari mana. Tapi ditanya apa? Mau apa? Jadi suami kalau masuk rumah, bang mau apa? Mau teh apa? Teh tarik, teh o, kopi o, apa sudah tahu. Kalau bisa bikin buku menu di rumah. Buku menu, suami datang, bang, fadl bang, mau yang mana? Insya Allah. Bener jamaah. Kenapa bapak-bapak ini lebih suka di warung, di rumah makan? Kenapa ibu-ibu? Karena di rumah makan tidak pernah ditanya dari mana. Ada datang ke rumah makan, dari mana bang? Ada. Yang ditanya, mau apa? Masya Allah, langsung dikasih. Makanya bapak-bapak itu lebih betah di warung daripada di rumah. Maka bikin. Mulai saat ini perbaikin. Artinya bisa diperbaikin. Sebagaimana tadi singa. Siapa yang tidak tahu dengan ganasnya singa? Tapi singa itu bisa duduk di sebelah orang. Dielus-elus, Masya Allah, dia tidur di sampingnya. Ana melihat sendiri bagaimana singa itu tunduk kepada manusia. Karena apa? Karena keinginannya dipenuhin. Jangan sampai dia lapar. Dia lapar dimakan tuh orang. Baik, yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh taat sama suami. Jangan pernah membantah, capek, lelah, layani suami. Dan masalah yang paling penting buat suami ini masalah tempat tidur, masalah ranjang. Rasulullah SAW mengatakan, ayyumam ra'atin, perempuan mana saja yang dipanggil sama suaminya ke tempat tidurnya lalu dia menolak, mungkin alasannya capek, mungkin lelah, mungkin macam-macam, dia menolak, mungkin dia marah sama suaminya, fabata ghadban, lalu suaminya marah, la'anathul malaika hatta tusbih, malaikat akan melaknat ini perempuan sampai subuh. Anaknya siapa yang nangis ya? Alhamdulillah. Dilaknat sama malaikat sampai subuh. Fir'aun itu tunduknya sama siapa? Jamaah, sama istrinya. Fir'aun. Bayangkan Banu Israel yang lahir laki semuanya dibunuh di Mesir. Ketika bayi Musa sampai ke istana, apa kata istri Fir'aun? La taqtuluh asa ayanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan dibunuhlah, kata dia. Mungkin kita bisa ambil manfaat dari dia, atau kita ambil anak dia. Itu Fir'aun gak jawab apa-apa, jemaah. Fir'aun yang ganas seperti itu tunduk sama istrinya. Karena istrinya taat dan patuh sama Fir'aun, dia selalu melayani Fir'aun. Maka inilah kunci kebahagiaan dalam rumah. Selalu baik sama suaminya, penampilannya, taat patuh sama suaminya. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kalau suami tidak di rumah, jaga kehormatan suami. Jangan pernah memasukkan laki-laki ke dalam rumah kecuali dengan izin suami. Kalau sekarang banyak perempuan memasukkan laki-laki lewat handphonenya, lewat gadgetnya. Tolong kawan-kawan yang bukan mahramnya, yang bukan kerabatnya, di-delete, di-remove dari Facebooknya, dari IG-nya. Engkau khusus buat suamimu dan kerabatmu saja. Jaga kehormatan suami. Karena suami kalau sudah cemburu, jamaah, rusak rumah tangga. Ada perbedaan kecemburuan wanita dengan kecemburuan laki-laki. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Anak kasih hadiah. Apa bedanya? Bahasa Melayu cemburu apa? Sama cemburu. Apa bedanya cemburunya perempuan sama cemburunya laki-laki?
Sama, ada bedanya. Kalau perempuan terus terang, kalau laki diam, kirim ke sana. Iya. Biasanya laki-laki kalau lagi cemburu sama istri, dia diam, marah, dia sembunyikan di diri. Tapi kalau perempuan biasanya terus terang. Yang kedua, cemburunya laki-laki itu untuk menjaga kehormatan. Cemburunya perempuan biasanya karena iri dan dengki. Bayangkan perempuan itu kadang-kala cemburu sama mertuanya, cemburu sama kakak adiknya suami. Suami bagi duit, bagi uang buat kakaknya, dia cemburu. Suami kasih hadiah, dia cemburu. Tapi kalau laki-laki enggak, biasanya. Maka biasanya kecemburuan wanita itu berbalut dengan iri dan dengki. Maka tolong jangan sampai suaminya ini cemburu. Kalau suami yang mengatakan jangan keluar rumah, nggak usah keluar rumah, udah di rumah. Pada suatu hari, ini penutup ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kemudian datang seorang sahabat perempuan menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, dia banyak cerita. Lalu terakhir ditanya sama Nabi alaihi salatu wassalam, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Iya Rasulullah SAW. "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu kepada suamimu? "La aluhu illa ma'ajistu." Aku nggak pernah tidak melayani dia kecuali kalau aku nggak mampu. Lalu apa kata Nabi SAW? "Unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki au naruki." Lihat ibu-ibu, Nabi mengatakan kepada perempuan ini, lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi ibu-ibu, cobalah jadi lebih baik buat suaminya. Terimalah suamimu apa adanya. Masih ingat dengan cerita seorang istri sama suami yang lagi ngobrol berduaan, lalu istrinya bawa kertas yang mengatakan kepada suaminya, "Bang, gimana kalau kita menulis ya kekurangan-kekurangan diri kita masing-masing?" Kata suaminya, "Iya, nggak apa-apa." Akhirnya suaminya pegang kertas, dikasih pena, istrinya bawa kertas berangkat ke dapur, ditulis sama istrinya sampai penuh ini kertasnya. Lalu datang, "Bang, sudah kata dia." Lalu dikasih nih kertas, si suami buka kertasnya istri, dibaca banyak sekali kekurangan suami. Lalu istri dari dapur balik lagi bawa kertas, "Bang, kertasnya kok kosong, Bang?" Apa kata suaminya? "Dik, aku menerimamu apa adanya, Dik," kata dia. Ya kita kalau mau lihat kekurangan, banyak kekurangan, tapi aku menerimamu apa adanya. Maka tolong terimalah suamimu apa adanya. Kebanyakan wanita masuk neraka itu karena tidak bersyukur sama suami. Dia melihat kepada kekurangan suaminya dan melupakan kebaikan suaminya. Itu penyebab wanita masuk neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya langsung silahkan. Buat puan-puan kalau ada yang sudah ditulis, dipersilahkan pula. Nah, itu tulisan. Ya, silahkan dikirim ke depan. Nah, ini soalan pertama. Saya sudah menikah, namun tinggal satu rumah dengan mertua dan ipar. Di dalam rumah sering ipar tidak menutup aurat di rumah. Saya kurang senang dan selalu memberontak di rumah. Apa nasihat Ustadz buat saya dan istri? Iya jemaah, berkaitan dengan ipar ya.
Kita itu menganggap ipar itu seperti mahram kita kadang-kadang. Oh nggak apa-apa, kan cuma ipar. Padahal Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ipar, beliau mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Kenapa kok disebut kematian? Karena orang berpandangan kan iparnya, kan saudara istrinya. Di sini godaan setan semakin besar, sehingga banyak terjadi perzinaan di rumah gara-gara kumpul sama ipar. Maka nasihat anak, dia pindah rumah, walaupun harus sewa rumah, harus kontrak rumah, jangan yang jauh. Atau ada aturan dalam rumah tersebut, karena ada orang lain, kalau di rumah tolong pakai jilbabnya walaupun dalam rumah, karena sebagian orang berpikir jilbab ini dipakai di luar. Jilbab itu dipakai kalau ada orang lain, orang asing. Selalu saya tersibukkan dengan hal dunia sehingga tidak mau hadir ke majelis ilmu. Apa nasihat Ustadz untuk diri jika selalu futur? Ahibati fillah, sebagaimana kita makan tiap hari 3 kali, yang makan itu santapan jasmani untuk tubuh kita, jiwa kita juga butuh santapan. Tiap hari kita makan untuk jiwa kita ini paling sedikit 5 kali. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu santapan rohani kita. Kadangkala kita tambahin dengan yang sunnah. Ada sholat duha, ada qobliyah. Sebagaimana makan kita kadangkala makan nggak 3 kali. Ada yang minum teh ya, sama pisang goreng, sama apa lagi, sama macem-macem. Maka sebagaimana jasmani kita ada makanan tambahan, tolong rohani kita juga akan ada makanan tambahan. Kalau suatu saat kita futur, iman kita sedang turun, yang ditinggalkan itu yang sunnah, yang wajib tetap terjaga. Tapi kalau antum hanya melaksanakan yang wajib ketika iman sedang turun, maka yang wajib akan terlambat, akan telat, dan biasanya ditinggalkan. Maka lihatlah keutamaan ilmu. Bahkan di antara cara mencari rizki yang berkah, datang ke majelis ilmu. Di situ kita jadi tahu mana yang halal dan mana yang haram. Banyak orang dapat harta banyak, dibawa ke rumahnya, ternyata di rumahnya terjadi keributan dan dia tidak berbahagia. Maka tolong diperhatikan masalah ini. Apakah yang membedakan antara bidadari surga yang merupakan istri di dunia dengan bidadari yang telah tersedia untuk suami kita di surga? Bedanya jamaah, bidadari yang di surga yang bukan dari istri kita itu Allah menciptakannya secara langsung. Inna ansha'nahunna insya. Tuh bidadari tidak pernah beramal soleh di dunia, tidak pernah capek lelah berbuat amal kebajikan di dunia. Makanya bidadari yang istri kita itu akan jadi pemimpin bidadari-bidadari di surga, karena dia masuk surga setelah perjuangan dengan rahmat Allah di dunia. Dia masuk surga, maka bedanya dia akan menjadi yang paling indah buat suaminya kelak di surga Allah Azza wa Jalla. Maka jangan berpikir istri itu kadangkala cemburu dengan bidadari. Ngomong sama suaminya, enak bang ya kalau abang masuk surga ada bidadari katanya. Sampai sama bidadari dia itu cemburu ya. Nanti di surga nggak ada kecemburuan. Allah cabut sifat hasad itu jauh. Yang ada semuanya kesenangan di surga Allah Azza wa Jalla. Amalan apakah yang membedakan antara ridha dan sabar?
Adakah bersedih terlalu lama itu termasuk tidak ridha? Jadi kalau bicara antara sabar dan ridha, jemaah, sabar itu sebuah tingkatan yang paling rendah, menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Artinya sabar itu menahan diri dari berkata atau berbuat yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Dia tahan diri. Ditinggal mati sama anaknya, dia berat tapi dia tahan diri. Dia tidak pernah mengatakan, ya Allah kenapa anakku kok mati, ya Allah kenapa, enggak, dia tahan diri. Dia tahu ini takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun ridha, ini ridha sudah bentuk pasrah sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah pasti ada hikmahnya, Allah tahu mana yang lebih baik ya. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari ridha, yaitu syukur. Orang ditinggal mati sama anaknya, dia mengatakan inna lillahi. Yang pertama dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memuji Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang seperti ini, yang sudah memuji Allah, dia mengatakan ya Allah nikmat yang engkau berikan banyak ya Allah. Seperti cerita Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair Urwah bin Zubair ini kakinya dipotong, jemaah. Ketika kakinya dipotong karena penyakit, dia mengatakan alhamdulillah ya Allah, engkau kasih aku 2 kaki dan 2 tangan. Engkau ambil 1 ya Allah, yang engkau sisakan lebih banyak daripada yang engkau ambil. Dia bersyukur, jemaah. Dia punya anak 7, yang paling tua mati, jatuh di kandang kuda, kemudian meninggal dunia. Dia mengatakan ya Allah, engkau berikan kepada aku 7 anak, yang engkau ambil cuma 1, engkau sisakan 6 ya Allah, bagimu segala puji ya Allah. Ini tingkatan ridha plus syukur. Maka lihatlah kepada nikmat Allah sehingga kita akan ridha dan syukur. Sejatinya nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Kalau kita bicara penyakit, berapa tahun kita hidup dengan penyakit dan berapa tahun kita hidup sehat? Lebih lama kita hidup sehat. Mohon nasihat Ustadz kepada ibu bapak yang sering penat, lelah dan hilang sabar dengan sikap anak-anak. Ya, mau tidak mau jemaah, masuk surga itu tidak mudah. Harus ada perjuangan. Anak-anak kita itu adalah aset akhirat kita. Jadi orang tua ketika marah sama anaknya, tolong yang keluar dari lisannya itu doa. Doakan anaknya. Teriak-teriak sama anaknya, fulan, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu wahai fulan. Jangan melaknat anaknya. Ada orang tua yang marah sama anaknya, kemudian dia menyumpahin anaknya. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Daging kurban yang digunakan untuk majelis walimah atau kenduri dan mempunyai 2 niat. Pertama, memberi orang makan. Kedua, dapat korban dan jimat kos. Apa jimat kos? Hah? Hemat. Nah, pertanyaannya, di akhir majelis tetamu akan bersalam dan memberi uang. Apakah ini diperbolehkan? Yang pertama, kita tahu hewan kurban ini boleh dimakan, boleh disimpan dan dibagikan. Artinya kalau kita mengundang, menjemput orang-orang datang ke walimah dari hewan kurban yang kita sembelih, boleh kita berikan makan kepada mereka. Tapi ingat, sebagian tetap disodakohkan. Jangan semuanya dimakan, jangan semuanya disimpan. Tetap ada yang disodakohkan. Walaupun yang disodakohkan umpamanya kalau kita potong kambing, mungkin sepertiganya kita sodakohkan, sisanya kita makan, kita undang orang-orang, nggak masalah. Terus kalau dikasih uang, alhamdulillah terima, nggak ada masalah. Di beberapa daerah, kalau orang kasih uang ketika datang ke kenduri, nanti dia harus balikin jemaah. Kalau dia punya kenduri,
dia kasih 100 ringgit. Nanti dia punya kenduri, ana harus kasih 100 ringgit juga. Di sini kayak gitu? Enggak? Sama? Masya Allah. Kalau ngasih, minta pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jangan minta balasan dari mereka. Suatu saat kalau kita punya acara, kita punya kenduri, kita punya walimah, dia mungkin sedang nggak punya uang. Dia nggak bisa kasih kita. Nggak perlu engkau berharap. Karena kalau kita kasih orang berharap dia balikin, berarti kita nggak ikhlas. Berharaplah ketika memberi, sudah. Anak punya rezeki, anak kasih. Kalau engkau punya rezeki mau kasih, alhamdulillah. Nggak apa-apa, orang anak minta balasan dari Allah Jalla Jalla. Bagaimana mengatasi ibu-ibu yang membawa anak kecil, ujung-ujungnya mengganggu suasana kajian? Solusi. Iya jemaah. Yang salah ibu-ibu apa bapak-bapak yang bikin anak? Salahnya ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak ini Masya Allah datang kajian, anaknya kasih ibu semua. Anak mau fokus kajian. Akhirnya si ibu ribut ngurusin anak. Perempuan ini kesian. Dia juga perlu siraman rohani. Dia perlu datang kajian. Kita harus cari solusi bersama. Apa yang harus kita kerjakan? Nasihat anak, bikin tempat penitipan anak. Di Malaysia ada nggak tempat penitipan anak? Ada. Jadi panitia kajian cari tempat khusus tempat penitipan anak. Kayak di sini ada musola. Yang bawa anak di musola, kemudian di musola dikasih sound di sana, kemudian dikasih layar televisi, mereka biar di sana. Sehingga mereka tetap bisa mengikuti kajian. Karena sebagian mengatakan, aduh anaknya sana tinggal di rumah sama siapa di rumah? Dia nggak punya pembantu kadang-kadang. Maka kita harus pikirkan bersama. Dan yang punya anak, tolong anaknya dijaga. Dia hadir di kajian, anaknya duduk di sebelahnya, mungkin dikasih kue, dikasih apa supaya tidak mengganggu. Jangan pura-pura fokus. Anaknya rame-rame, nggak tahu anaknya siapa, nggak tahu anaknya siapa. Coba adalah anaknya dia sendiri. Dia pura-pura nggak tahu sama anaknya. Ini masalah juga jangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi suami yang bekerja ya? Hah? Oh. Dan istri yang menguruskan segala urusan di rumah. Namun kebaikan istri tidak terlihat. Bagaimana untuk menyikapi kesadaran suami untuk menghargai para istri dan tip para istri agar dapat mempertahankan rumah tangganya? Syukur. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, satakunu athara, nanti akan terjadi pilih kasih. Nanti itu akan ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang mungkin tidak peduli sama kalian. Penguasa-penguasa yang meminta haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Apa tugas para sahabat ketika itu? Kata Nabi SAW, a'tuhum haqqahum, berikan hak penguasa kalian. Hak pemimpin kalian, kalian berikan. Terus hak kita bagaimana? Nih para istri kadang-kala selama, Ustaz anak tidak dikasih hak sama suami. Terus bagaimana? Wasallallahu alladzi lakum, minta hak kalian sama Allah Azza wa Jalla. Kalau suami tidak memberikan haknya istri, suami mungkin zalim sama istri, jangan itu menjadi beban buat hidupnya. Engkau boleh sakit tubuhmu, tapi jangan pernah menderita hatimu. Buat para istri, engkau punya Allah Rabbul Alamin. Maka tolong ketika suaminya tidak memberikan haknya, istri sudah berbuat baik, berbuat baiklah lillahi ta'ala.
Terus haknya minta sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita minta sama Allah, Allah kasih enggak jamaah? Allah kasih yang lebih baik dari dunia dan isinya. Ada wanita-wanita yang sabar. Bagaimana sabarnya istrinya Fir'aun menghadapi Fir'aun? Suamimu tidak seperti Fir'aun, maka tolong terima dia apa adanya. Kalau dilihat ini suami tidak memberikan hak ana Ustaz, jangan terus mengulangi pikiran itu sehingga engkau menderita hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Minta sama Allah haknya. Di sepertiga malam akhir hamparkan sejadahmu, mohon sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan tugas istri udah laksanakan haknya terus. Karena sejatinya setiap kelelahan seorang istri tidak akan luput dari catatan malaikat-malaikat. Ada malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka tahu apa yang dikerjakan istri. Masya Allah jamaah, ada kejadian di Australia. Ada seorang perempuan yang dulu dia sempat telepon ana. Dia mengatakan, Ustaz, ana punya suami dokter. Subhanallah Ustaz, semua pasien dia kalau ketemu ana selalu memuji suami ana. Masya Allah, engkau beruntung ya, hidup dapat suami sebaik itu. Padahal ana merasakan hidup menderita. Suami ana ini hanya baik kepada pasien, tapi sama istrinya enggak, Ustaz. Kenapa dia baik sama pasien jemaah? Karena pasien datang bawa uang. Pas ahlan wa sahlan, gimana kabarnya? Silahkan, gimana sehat? Istrinya nggak pernah ditanya kayak gitu. Kalau istrinya datang, bang, ayo tunggu, ada pasien. Masya Allah. Karena istrinya minta duit, pasien bawa uang. Ini istri minta uang. Maka nasihat ana buat yang mendapatkan suami kayak gini, minta haknya sama Allah. Udah, berbuat baik, didik anaknya dengan baik. Allah itu tidak pernah tidur jamaah. Allah senantiasa mengawasi. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Jam berapa jamaah? Oh, masih ada satu lagi. Ana udah lapar jamaah. Terus-terusan pertanyaan. Nah, jadi kalau mendengar kematian, ada orang meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Sebagian orang ada yang mengirim surat Al-Fatihah mungkin kepada yang meninggal dunia. Rasulullah SAW kalau mendengar berita kematian, beliau itu mendoakan yang mati. Ketika cucunya meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu itu yang dibaca. Lalu beliau mengatakan inna lillahi ma akhat wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah yang diambil, milik Allah yang disisakan, dan semua kita ini akan ada ajalnya yang sudah ditentukan. Beliau mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mendengar orang meninggal dunia, doakan orang tersebut. Tapi kalau mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, wallahu alam, ana tidak pernah mendapatkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika ada orang meninggal dunia, beliau mengirimkan Al-Fatihah. Ana nggak pernah tahu. Masya Allah. Ibu tiri saya yang menjaga saya sejak kecil telah memutuskan silaturahim dengan istri saya.
bahkan telah menfitnah istri dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Akibatnya sukar untuk saya menjaga bapak yang uzur, karena istri dan anak-anak dilarang masuk campur, bahkan dilarang datang ke rumahnya. Apa yang perlu saya lakukan? Ahibbati fillah, kalau menghadapi setan, kita tidak ada cara lain kecuali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan ini tabiatnya buruk. Tapi menghadapi manusia yang bersifat buruk, apa yang harus kita lakukan? Kata Allah Azza wa Jal, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang menyakitin kita, kita jangan balas menyakitin, tapi balas dengan kebaikan. Kalau sekarang dikatakan itu ibu tirinya senantiasa menfitnah macam-macam, sekarang bagaimana menghilangkan fitnah itu? Dengan engkau senantiasa berbuat baik kepada ibu. Dengan cara apa? Berbagi hadiah. Punya rizki, kasih kepada ibu tiri. Alhamdulillah bu, aku punya ini, punya itu. Terus datang minta maaf, mungkin istri ana tidak beradab, tidak beretika, terus minta maaf. Insya Allah keburukan itu akan pergi dan menjadi kebaikan. Maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Insya Allah. Sekali lagi jamaah, manusia itu tabiatnya baik. Kalau kita berbuat baik sama dia, semoga dia berubah menjadi orang baik. Taib, ini yang terakhir. Ustadz pingin nikah muda, tapi apa doa yang mempercepat jodoh? Terima kasih Ustaz. Iya, Rasul SAW mengatakan kepada anak-anak muda ini, apa kata Nabi SAW? Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan membantu menundukkan pandangan, menahan pandangan, dan menahan kemaluan. Yang nggak mampu karena tak punya uang, apa yang dilakukan? Puasa. Apa kira-kira amalan yang bisa mendatangkan jodoh? Yang pertama, istighfar. Istighfar itu membuka pintu langit, jamaah. Kemudian doa di waktu-waktu mustajab. Banyakin sedekah, banyakin puasa sunnah. Kemudian cari istri yang baik. Cari istri yang baik di mana? Di mall apa di tempat kajian? Jangan ana mau nikah Ustaz, ana berangkat ke mall, ana lihat-lihat yang mana yang bagus-bagus. Jangan, di situ tempat orang yang kurang baik. Karena tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Jadi cari orang baik, kemudian diteliti bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya, bagaimana keluarganya, bagaimana ibadahnya. Jangan tertipu dengan pandangan mata. Kita ngelihat, masya Allah, kayaknya cocok ini. Tunggu dulu, lihat akhlaknya, lihat agamanya. Dan ana doakan yang belum menikah, semoga segera menikah, semoga dapat jodoh. Masya Allah. Terakhir, siap, fadhal. Itu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid bin Abdullah ingin menanyakan satu pertanyaan Ustaz mengenai umrah. Di luar daripada tajuk, daripada apa katanya orang Indonesia. Kalau di sini daripada tajuk. Nah, jadi saya mau tanya masalah umrah. masalah Umrah. umrah. Oke, siap. Jadi yang saya tanyakan,
Itu kalau tak pakai ihram pergi Mekah tak boleh. Tapi ada yang membolehkan. Di mana yang mau diambil? Yang boleh kata yang tak membolehkan. Masya Allah jemaah. Iya. Daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang indah, tapi cukup panjang kita membahasnya jemaah. Padahal ana udah lapar sebenarnya. Tapi tasyib, ringkasannya, Islam itu menghargai perempuan. Sebenarnya bukan bicara umrah, tapi Rasulullah SAW mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan itu tidak boleh safar, melakukan perjalanan kecuali ada mahramnya. Kenapa harus ada mahram? Untuk mengawal dia, untuk keselamatan itu perempuan, untuk keamanan itu perempuan, maka dilarang. Jadi bukan bicara umrah, bukan bicara haji, semua safar. Kemudian para ulama berbincang bagaimana dengan perempuan yang mau berangkat haji, dia mampu, dia punya finansial, dia punya uang berangkat haji, tapi tak punya mahram. Bolehkah dia berangkat umrah? Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan mahram itu termasuk syarat kemampuan wanita berangkat haji. Jadi kalau nggak punya mahram berarti tak mampu dia, karena tak ada yang mendampingi. Namun Al-Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i, kalau haji wajib ya, kemudian tak ada mahram tapi ada jaminan keamanan buat dia, maka di sini diperbolehkan dia berangkat umrah, berangkat haji. Kalau itu sebuah kewajiban. Terus mana yang lebih kuat? Jadi buat perempuan usahakan berangkat safar dengan mahram. Usahakan. Kenapa? Karena ibadah umrah atau haji ini perlu pendampingan. Ada perempuan-perempuan yang berangkat tanpa mahram kemudian tergoda sama laki-laki di sana nantinya ya. Kemana suaminya? Nggak ada suaminya Ustaz. Kemana keluarganya? Ada Ustaz, tapi uangnya nggak cukup, tabung uangnya. Sampai cukup dia bisa berangkat sama mahramnya, berangkat. Itu lebih mulia, lebih utama. Walaupun tadi ada pendapat yang membolehkan berangkat tanpa mahram, tapi dengan syarat ada jaminan keamanan buat dia tidak ada yang gangguin, tidak ada yang godain, seperti itu. Walaupun anda lihat usahakan tetap dengan mahram jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa anda sampaikan. Apabila itu benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.